setelah 1 tahun kita lolos daftar merek ternyata Jis. Ya. Nah, ketika berjalannya usaha, tahu-tahu kita mau ganti logo nih. Terus yang kita pakai di lapangan dengan yang di sertifikat merek jadi berbeda gitu. Karena kita ganti logonya gitu. Ya. Ini gimana nih? Apakah bisa, boleh atau gimana? Tergantung perubahannya ini mah. Oke, tergantung. Tergantung perubahannya. Misalkan Kebun Desain, logonya kan huruf K gitu ya, di lingkaran bulat. Lingkarannya warna hijau. Terus tulisan Kebun Desain gitu. Nah, kalau misalkan kita perbedaannya cuma di warna. Oke. Ya. Di warna, terus misalkan dipakainya cuman lingkarannya aja, yang huruf K-nya gitu. Itu masih boleh. Oke, masih oke ya. Tidak perlu daftar merek lagi. Oh, oke. Karena kan sebenarnya penerapannya kan misalkan logo kita warna hijau. Ternyata kita ngecat tembok warna hijau juga misalkan. Kalau kita pasang logo warna hijau juga kan jadi nggak kelihatan. Nah, kita akhirnya ada alternatif tuh Pak, warna putih, warna hitam. Nah, itu masih boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Atau misalkan di momen-momen tertentu lah yang misalkan wah ini agak susah nih kalau warna ini. Jadi nggak kelihatan misalkan. Berarti boleh ganti warna. Diganti warnanya boleh. Ganti warnanya boleh. Kalau rubah bentuk? Nah, kalau rubah bentuk itu nggak boleh. Kira-kira akan berdampak seperti apa Jis? Kalau misalkan kita tadinya logonya ayam nih. Ayam. Tahu-tahu jadi bebek misalkan. Ya, jadi nggak dilindungi gambarnya. Misalkan kita daftar logo ayam, gambar ayam lagi masak misalkan. Tiba-tiba kita rubahlah jadi bebek misalkan. Dirubahlah jadi bebek gitu. Suatu saat ketika ada orang yang memalsukan bisnis kita, pakai gambar bebek yang lagi ngoreng itu, dia nggak susah dihukumnya. Jadi kita ibaratnya gini ya, kita mau menggugat dia, cuman secara gugatan kita dasarnya lemah gitu ya. Lemah karena gambar bebek punya kita pun nggak didaftarin gitu. Iya. Tidak terdaftar kayak gitu secara mereknya, logonya gitu bener. ya di merek. Oke. Jadi nggak boleh itu. Dan yang rugi kan nantinya kita ya, karena logonya diklaim orang lain, ketika orang lain ternyata bisnisnya itu nggak bener, kita bisa kesalahin nih, wah ini mah bisnis yang bebek ini nih nggak bener nih misalkan gitu ya. Beracun misalkan. Bener. Kayak MBG. MBG kan yang beracunnya cuma satu dapur tapi kan kena klaim semua tuh. Iya. Wah, MBG nggak bener gitu. Apalagi dengan mudah viralnya orang-orang jadi logonya itu ya udah jadi nggak pada ke situ gitu ya. Jangan ya. Iya, benar. Meskipun nanti kita klarifikasi, akan susah tuh karena udah terlanjur viral keracunannya misalnya gitu ya. Iya. Nah, jadi selain itu kita juga rugi. Ngapain kita daftar kalau misalnya diganti gitu? Benar sih. Ya rugi kita ngasih uang ke negara. Secara cuma-cuma. Bener. Kalau mau misalkan Jis, apakah lebih baik daftar lagi gitu? Daftar lagi boleh. Daftar lagi pakai akun yang sama. Itu kalau misalkan sebelumnya udah lolos, ya pendaftaran selanjutnya juga pasti lolos gitu. Namanya mah sama nggak apa-apa gitu? Nama sama misalkan ganti logonya aja gitu. Oke. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena ada perubahan gitu ya? Ada perubahan itu benar. Oke. Nah yang diperbolehkan itu contoh misalkan logonya di atas, namanya di bawah tuh biasanya. Terus ganti jadi logonya di kiri, namanya di kanan gitu. Itu masih boleh kayak gitu. Ketika praktek di lapangannya ya? Ya karena kadang ini misalkan media kita untuk nempelin logonya kecil misalnya memanjang. Ya udah taruh kiri kanan aja. Itu masih boleh. Iya. Misalkan logo kita icon dan namanya di bawah gitu ya. Taunya tadi kita pesen neon box tapi yang ada cuman yang
persegi panjang gitu ya. Misalkan. Berarti logonya bisa di samping, namanya nanti di sampingnya gitu ya. Itu masih aman, boleh. Boleh. Oke. Terus ganti warna, ganti posisi, terus pemakaian sebagian kayak misalkan tadi maskot ayamnya aja nih yang dipakai misalkan di seragam atau di baju misalkan. Itu boleh gitu. Oke. Hanya modif apa namanya posisi, modif warna itu masih nggak apa-apa ya. Masih nggak apa-apa. Tapi tadi kalau udah berubah bentuk dari misalkan ayam ke bebek itu kan ekstrim ya, jauh ya. Ekstrim. Itu nggak boleh ya. Ya. Bahkan di UMKM itu lebih pada ekstrim lagi. Dia daftar nama, terus ada logonya, pas di lapangan logonya berubah total gitu. Itu banyak itu. Oke. Ada yang apa namanya, dia sengaja mau ganti, memang mau ganti aja gitu, udah nggak suka atau gimana, nggak ngerti juga ya. Mau dia dalam niatan mau ganti. Ada yang tidak tahu cara pakainya. Nah, yang gawatnya tidak tahu cara pakainya. Jadi buat teman-teman yang udah daftar merek nih, ya udah pakailah merek itu di bisnis teman-teman gitu. Misalkan logonya gambar bunga, ya udah gambar bunga itu pakai gitu. Jangan ganti-ganti maksudnya. Karena selain tadi rugi kita udah bayar ke DJKI, kita juga jelek secara branding karena nggak konsisten tuh. Oke. Banyak kerugiannya lah ya. Banyak. Kalau yang kita coba urutkan deh. Yang pertama tadi kalau dipakai orang lain susah menggugatnya. Ya. Dan nanti kita bisa mengalami kerugian lah ya. Ya. Kayak gitu. Kemudian ya rugi juga kita udah bayar ke DJKI. Bener. Kayak gitu ya. Dan kemudian rugi juga secara branding. Gak konsisten. Jadi orang-orang tuh misalkan, kemarin saya makan snack enak banget nih. Misalkan gambar apa ya, misalkan gambar ibu-ibu lagi masak misalkan. Namanya Empok EH misalkan. Dicari di Instagram ada Empok EH tapi kok logonya beda misalkan. Kemasan dan sosmednya udah beda gitu. Terus searching lagi di DJKI beda lagi gitu. Itu sering banget kayak gitu. Bener. Saya suka menemukan yang begitu. Di iklannya logonya gitu. Ya. Udah ingetan namanya, oke lah, mudah namanya jadi mudah ingat kayak gitu ya. Pas keingetan mau searching lagi, lah bukan yang itu gitu. Yang kemarin tuh logonya tuh ini. Yang sekarang kok ini ya. Ini yang sama bukan ya? Ya, bingung kan akhirnya. Jadi kan saya searching lagi, nggak nemu akhirnya. Ya. Kayak gitu. Dan akhirnya ya udahlah nyari yang lain aja. Iya, nyari brand lain aja gitu iya. akhirnya. Itu karena nggak konsisten itu akhirnya kan. Jadi konsumen juga yang mana nih yang ini masih satu ini sama atau enggak gitu. Iya gitu. Kitanya kan nggak tahu gitu kan. Iya. Bahkan netizen tuh sempet rame tuh. Ada influencer namanya Iben, Iben yang suka nanya-nanya tuh. Dia buka bisnis namanya sambal bakar. Oh gitu. Beberapa minggu setelah itu muncul lagi warung sambal bakar. Dianggap sama netizen. Taunya beda. Oh, taunya beda. Ya karena launchingnya di jarak yang bersamaan. Dan dua-duanya saling bikin konten gitu yang wah bagus lah, lucu-lucu. Ya viral semua ya. Viral semua lah, FYP semua. Sehingga netizen akhirnya bingung kan, ini sama-sama sambal bakar nih ujungnya gitu. Ada sambal bakar, warung sambal bakar. Cuman ada tambahan warungnya aja lah ya. Ya, akhirnya netizen menyangka itu sama, padahal beda. Oke. Itu mah hampir mirip banget sih. Itu mirip banget sih, mirip banget. Ya kayak gitu tuh ya, ketika kesalahan-kesalahan yang apa namanya, ketika ada yang mirip kayak gitu ya. Ya. Netizen jadinya menganggapnya sama. Kan ketika logo kita ubah, ya. Kemudian ada yang meniru logo kita, kan akan dianggap mirip. Iya, akan dianggap mirip. Ketika kita mau menggugat yang sana, kesulitan. Karena kita logonya enggak apa bukan namanya? Bukan yang itu. Iya, yang didaftarkan DJKI-nya. Nah itu ya teman-teman ya, banyak banget kerugiannya kalau misalkan kita melakukan praktek seperti itu ya. Ya, lebih baik pakai aja yang
udah didaftarkan, ya udah pakai aja pakai bisnis itu. Kalau misalkan mau ganti lagi ya daftar lagi gitu. Iya benar. Nah kalau misalkan nih Jis temen-temen mau daftar merek, tapi logonya nggak serk nih sama yang sekarang. Nah teman-teman tuh harus dipastiin dulu dari awal nih sebelum daftar merek, logonya sudah fix atau belum gitu. Jangan sampai daftar merek gak apa-apa logo yang jelek juga. Tiba-tiba di tengah jalan, aduh logo saya jelek ternyata gitu. Suka aja ada yang kayak gitu tuh. Ada aja bener. Ya, lebih baik dipixkan dulu ini bener gak nih mau daftar merek pakai logo ini. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek dan mau ganti logo misalkan ya bisa order ke Kebun Desain. Karena Kebun Desain ini menyediakan jasa desain logo, desain kemasan produk gitu ya. Dan desain lain-lainnya juga serta sekaligus bisa mendaftarkan mereknya. Kalau teman-teman mau sekalian bisa juga. Langsung aja hubungi nomor yang tertera di layar atau di deskripsi ada. Iya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe serta di share biar bermanfaat. Oke thank you sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.